Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Salam satu hobi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara tuntas tentang masalah yang sering terjadi pada karburator. Nah, seperti yang sahabat ketahui, di depan saya terdapat dua buah karburator. Untuk yang pertama yaitu jenis cap milik Air King. Yang kedua adalah jenis vakum. Ini yang biasa digunakan pada motor Suzuki Spin kalau nggak salah. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang karbuscape. Seperti apa komponen-komponennya dan fungsi-fungsinya apa saja. Maka dari itu, untuk sahabat semua, jangan pernah Anda skip video saya ini biar nggak gagal paham ya. Oke, kita lanjut. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya terlebih dahulu agar channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut Mas Bro, kita bongkar komponen-komponennya. Kita lihat apa saja. Yang pertama kita akan membuka pada bagian atas karbuscape ya. Ini disingkirin dulu. Oke. Mari kita lihat ada apa aja di dalamnya. Pelan-pelan biar enggak lecet. Nah, di sini terdapat pegas ya. Ini adalah pegas dari scape sendiri, fungsinya untuk mendorong balik ketika grip kita tarik. Dan di sini ini adalah bisa dikatakan kalau bahasa sini itu apa ya? Piston scape yang sebagai tempat kedudukan jarum scape sendiri. Yang ini adalah jarum scape. Fungsinya untuk menyuplai bahan bakar dari main jet yang nanti akan masuk ke kubah pembakaran. Sistem kerjanya ketika katup gas kita tarik secara otomatis, maka lubang ini akan membuka dikarenakan jarumnya tertarik terangkat hingga pasokan bahan bakar yaitu bensin dan udara akan masuk ke ruang pembakaran. Untuk kehausannya sendiri biasanya apabila ininya sudah haus jarumnya, maka motor biasanya akan sedikit lebih boros. Ada sebagian mekanik yang mengakali jika motornya mau irit, bisa diaplikasikan dengan menggunakan jarum scape yang lebih kecil, yang lebih besar, maaf. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke part yang lainnya. Mas Bro, bagian mangkoknya. Kita lihat ada apa aja di sini. Oke, jangan lupa subscribe ya, biar channel kita terus berkembang. Nggak ada salah, nggak ada ruginya, karena subscribe itu gratis. Keras amat, belum ada yang kebuka kali itu. Nah, ini satu lagi. Santai aja Mas Bro. Wah, ikutan grogi nih. Ayo, lanjut. Iyalah. Ingatnya karbu apa yang baunya ada 3? 2. Oh iya, ada 2. Ini ada 4. Pelan-pelan saja. Oke. Nah, bisa kita lihat di dalamnya ya seperti ini loh karbu itu. Enggak ada yang istimewa kalau menurut saya. Tapi kalau mungkin untuk sebagian orang yang mereka yang udah ahli mungkin karbu ya, biasa karbu karena dia udah hafal. Tapi kita di sini coba belajar bareng-bareng lah. Apalagi untuk yang pemula, jangan takut untuk mencoba. Karena nggak ada manusia yang bodoh itu. Yang ada hanya malas. Makanya karena dia malas sehingga dia jadi bodoh. Oke, lanjut ke topik. Nah, di sini ada pelampung. Pelampung ini berfungsi untuk menutup bahan bakar yang masuk ke mangkok karburator. Nah, seperti ini mangkoknya. Jadi ketika
posisi bensin kosong, maka dia akan berada di bawah seperti ini. Nah, di sini juga terdapat, coba buka Mas Bro, jarum pelampung. Nah, mana? Nih jarum pelampung kecil, kita lepas dulu. Nah, ini adalah jarum pelampung, bentuknya kecil ya, ujungnya runcing. Yang ini berfungsi ketika bensin kosong, maka ini tidak menekan, sahabat-sahabat. Ketika bensin masuk, maka secara otomatis pelampung ini akan naik ke atas sehingga mengakibatkan jarum pelampung ini menekan lubang hingga aliran bensin terhenti. Nah, kasusnya ini apabila bagian depannya ini yang hitam ini udah aus, biasanya sering apa itu istilahnya, bocor, karburatornya banjir lah, seperti itu. Oke, lanjut. Kita lihat sebelum jauh ke sini, kita lihat ke bagian samping terlebih dahulu. Di sini ada gas screw. Jadi ini setelan untuk gas yang kita bisa sesuaikan sesuai ke kita sendiri. Sebelah sini ada cuk. Cuk sendiri itu berfungsi untuk memperkaya bahan bakar dan sistem kerja menutup saluran udara. Oke, lanjut. Sebelah sini ada nih air screw. Air screw sendiri berfungsi untuk menyeting atau mengatur campuran udara yang masuk ke venturi sesuai kebutuhan mesin tentunya. Oke, kita masuk ke sini. Di sini ada apa ini Mas Bro? Pilot jet dan main jet. Kita buka yang pilot jetnya dulu. Aki lemping. Nah, seperti inilah pilot jet ya. Mungkin kalau di karbu-karbu yang lain jenis seperti Jupiter, Supra atau dan lainnya terlihat lebih besar. Kalau untuk di Air-King sendiri masih ada yang seperti ini, kalau memang belum diubah. Nah, fungsi dari pilot jet sendiri yaitu untuk mensuplai bahan bakar ketika berada di putaran bawah atau keadaan mesin lamsam stasioner lah, sampai dengan ke RPM menengah. Nah, kasusnya yang sering terjadi biasanya kalau motor sampean udah pada dioprek, biasanya harus menaikkan komponen ini. Trouble yang sering terjadi biasanya, misalkan kita menaikkan angkanya ini terlalu besar atau pilot jetnya terlalu kecil lah, maka yang akan terjadi ketika grip kita tarik, motor nggak akan meraung secara langsung, melainkan ada jeda terlebih dahulu. Sebaliknya, apabila pilot jetnya terlalu besar, maka ketika motor kita tarik terdengar seperti suara ngok gitu, kalau bahasa sini ngok apa ya, mendengkur seperti itulah. Nah, itu karena pilot jetnya terlalu besar. Oke, ke part yang selanjutnya. Di sini ada main jet. Buka Mas Bro. Siap. Ini ketinggalan. Nah, ini adalah main jet ya. Fungsi dari main jet sendiri yaitu untuk mensuplai bahan bakar dari RPM menengah sampai RPM atas. Nah, lubang ini sendiri adalah lubang yang sangat penting dalam karburator. Karena apa? Karena saluran lubang ini berhubungan langsung dengan ini, apa namanya itu, venturi ya. Jadi main jet berhubungan langsung dengan jarum skep. Ketika jarum skep diangkat, otomatis aliran bensin dan udara yang berasal dari main jet akan naik ke
ke venturi dan nanti akan masuk ke intake manifold seperti itu. Nah, apabila ukuran dari main jet sendiri terlalu kecil, biasanya yang sering terjadi itu ketika motor ditarik, maka yang terjadi itu tarikannya itu pendek loh, seperti napasnya nggak panjang. Mesin cepat meraung tapi pendek napasnya. Sebaliknya jika pilot jet main jetnya terlalu besar, itu yang akan terjadi ketika RPM atas, motor itu seperti ngempos atau nanggung gitulah. Kalau bahasa itunya nggak nemu sama peak powernya gitu. Nah, seperti itulah komponen dari main jet itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan seputar mengenai masalah karburator. Adapun kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila pembuatan video ini kurang bagus atau kurang berkenan di hati Anda. Kurang menarik. Ya, kurang menarik. Silakan Anda komen konten-konten saya, kita sharing, tanya jawab lah. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Dan apabila channel saya tembus 1000 like, maka saya akan membuat konten berikutnya yang lebih menarik lagi. Oke, makasih.